Bapak Ibu sedang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur untuk hari ini. Terima kasih untuk penyertaan-Mu yang sungguh ajaib di dalam kehidupan kami. Oleh karena kasih kemurahan-Mu, kami dapat melewati tahun 2020. Kami kembali akan dikuatkan, kami akan ditegur, dan kami akan dibangkitkan semangat kami melalui firman-Mu. Mari Roh Kudus, Engkau bekerja lebih lanjut, kuasai hati pikiran kami, pendengaran kami, penglihatan kami, sehingga kami dapat mengerti apa yang Tuhan kehendaki melalui firman-Mu. Dan Roh Kudus terus mampukan kami untuk menjadi pelaku firman di dalam kehidupan kami sehari-hari. Saya hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus terus memampukan sehingga firman Tuhan dapat menjadi berkat bagi saudara-saudara yang mendengarkan, juga bagi saya hamba-Mu. Dan melalui pemberitaan firman Tuhan ini, nama Tuhan Yesus semakin ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami siap untuk menyambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita membuka Alkitab kita di dalam Injil Matius pasal yang ke-26, ayat yang ke-36 sampai dengan ayat yang ke-46. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan hari ini saya beri judul Berjaga dan Berdoa. Di dalam Matius pasal 26 ayat 36 sampai 46 ini mengungkapkan beratnya pergumulan yang dihadapi oleh Tuhan Yesus. Sebagai manusia, Tuhan Yesus mengalami kesedihan dan ketakutan yang mendalam di dalam ayat yang ke-37. Bapak Ibu Saudara, peristiwa ini adalah menjelang Tuhan Yesus melaksanakan tugasnya. Ditangkap, disiksa, disalibkan, mati, dan nanti bangkit pada hari yang ketiga. Bapak Ibu Saudara, di dalam ayat yang ke-37 dari Matius pasal yang ke-26, ketakutan dan kesedihan Tuhan Yesus itu digambarkan seperti mau mati rasanya. Ayat yang ke-38. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa Tuhan Yesus yang selama ini digambarkan pergi menyendiri untuk berdoa, malam itu Tuhan Yesus meminta ditemani oleh ketiga muridnya. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus berdoa pun bahkan sampai 3 kali untuk mengungkapkan betapa berat salib yang harus ia pikul. Pada akhirnya memang Tuhan Yesus tetap taat untuk melakukan kehendak Bapanya di dalam ayat yang ke-46. Ketaatan Tuhan Yesus dalam situasi yang berat sangat kontras dengan apa yang ditunjukkan oleh para murid. Bapak Ibu Saudara, murid-murid ini diminta untuk berdoa menemani Tuhan Yesus dalam pergumulannya, tetapi mereka justru tertidur. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus mengingatkan dan memberi contoh kepada murid-muridnya dan juga saya dan Bapak Ibu Saudara untuk
berjaga-jaga dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging itu lemah. Di dalam ayat yang ke-41 dari Matius pasal yang ke-26. Bapak Ibu Saudara, mengapa kita perlu berjaga dan berdoa? Baru saja kita melewati tahun 2020. Tahun yang begitu luar biasa. Dimulai bulan Januari, Februari, Maret, pandemi, lalu bulan Desember, sampai kepada hari ini. Kita pun masih dalam kondisi dan situasi pandemi. Pandemi ini tidak pernah dipikirkan sebelumnya. Tiba-tiba terjadi dan itu melumpuhkan tidak hanya Indonesia saja, tetapi seluruh dunia. Kita bersyukur Bapak Ibu Saudara, kita bisa melewati tahun 2020 ini. Dan sekarang ini, sebelum kita lebih lanjut masuk ke tahun 2021 yang kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. Masalah pandemi belum berakhir, walaupun sudah ada vaksin dan sebagainya, tetapi kita tidak tahu nanti bagaimana. Kondisi ekonomi bakalan seperti apa. Kondisi politik bakalan seperti apapun kita juga tidak tahu Bapak Ibu Saudara. Tetapi yang kita tahu bahwa penyertaan Tuhan Yesus itu sungguh ajaib dalam hidup saya dan hidup Bapak Ibu Saudara. Buktinya sampai detik ini kita masih bisa menikmati berkat Tuhan. Kembali lagi tadi, mengapa kita perlu berjaga dan berdoa? Bagian yang pertama Bapak Ibu Saudara, seperti yang dituliskan di dalam ayat yang ke-41 yang tadi sudah kita baca, supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Karena apa? Karena roh memang penurut, tetapi daging itu lemah. Bagian yang pertama Bapak Ibu Saudara, kenapa kita perlu berjaga dan berdoa? Karena roh memang penurut, tetapi daging itu lemah. Bapak Ibu Saudara, hidup kita ini setiap saat berada di tengah-tengah. Di satu sisi kita ingin hidup sesuai dengan firman Tuhan, tetapi sisi yang lain, keinginan daging itu menarik kita. Menarik kita supaya kita terus hidup di dalam hasrat, di dalam nafsu, yang hanya untuk memuaskan keinginan daging kita. Oleh sebab itu Tuhan Yesus mengingatkan perlunya kita untuk selalu berdoa dan berjaga-jaga supaya tidak jatuh dalam pencobaan. Bapak Ibu Saudara, di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7, Rasul Paulus mengingatkan, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan dengan Allah. Hidup menurut keinginan daging dalam tanda kutip atau tabiat berdosa berarti mengingini, menyenangi, memperhatikan dan memuaskan keinginan untuk berdosa. Sedangkan hidup menurut roh ialah mencari dan tunduk kepada pimpinan dan kemauan Roh Kudus. Juga kita memusatkan pikiran pada hal-hal yang dari Allah.
Bapak Ibu saya yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali kita jatuh ke dalam dosa karena keinginan daging kita. Keinginan daging yang begitu kuat, itu terus menarik kita, supaya kita terus hidup di dalam dosa. Bapak Ibu Saudara, pergumulan yang paling berat bagi saya dan Bapak Ibu Saudara adalah ketika kita harus melawan keinginan daging kita. Atau kita harus melawan diri kita sendiri. Itu adalah pergumulan yang paling berat. Kalau mungkin sekarang ini, mungkin di masa pandemi yang lalu, di awal-awal pandemi itu meledak, kita bisa menjaga diri. Oh ya, di luar ada ancaman. Ancaman itu datang dari luar. Oleh sebab itu saya harus mempersiapkan diri atau melindungi diri saya. Saya boleh katakan Bapak Ibu Saudara, jauh lebih mudah kita mensiasatinya ketika ada sesuatu dari luar. Karena saya yakin tiap manusia itu punya kemampuan untuk menahan dalam tanda kutip serangan-serangan dari luar. Punya benteng-benteng dalam hidupnya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ketika persoalan itu muncul dari diri sendiri, itu bukan sesuatu yang mudah. Bapak Ibu Saudara, Rasul Yakobus mengingatkan kita di dalam Yakobus pasal 1 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Sekali lagi saya ulang. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Diseret dan dipikat oleh apa Bapak Ibu Saudara? Oleh keinginannya sendiri. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Bapak Ibu saya yang dikasihi oleh Tuhan, ayat tadi yang kita baca jelas sekali. Seringkali Bapak Ibu Saudara kadang ketika kita dalam persoalan, dalam pencobaan, lalu dengan mudah, mohon maaf Bapak Ibu Saudara saya harus katakan ini, dengan mudah kita berkata, aduh ini cobaan dari Tuhan. Lupa bahwa sejatinya tiap-tiap hari itu kita berperang dengan diri kita sendiri. Oleh sebab itu Tuhan Yesus terus mengingatkan untuk berjaga dan berdoa. Ketika kita dalam pencobaan lebih mudah, kecenderungan itu lebih mudah menyalahkan orang lain. Atau menyalahkan Tuhan mungkin. Tetapi lupa, seperti yang sudah diingatkan oleh firman Tuhan di dalam Yakobus pasal 1 ayat 13 sampai 16 yang sudah kita baca tadi. Tidak ada seorang pun yang berbuat dosa dapat mengabaikan kesalahannya dengan menimpakan kepada Allah. Allah mungkin, saya katakan sekali lagi, Allah mungkin menguji kita supaya menguatkan iman kita. Tetapi Allah tidak pernah untuk menuntun kita ke dalam dosa. Saya ulangi sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Allah mungkin menguji kita supaya menguatkan iman kita, tetapi tidak pernah untuk menuntun saya, menuntun Bapak Ibu Saudara ke dalam dosa.
Sifat Allah ini menunjukkan bahwa Allah tidak dapat menjadi sumber pencobaan untuk berbuat dosa. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, kita perlu membentengi diri kita supaya kita tidak terus terseret dalam keinginan daging yang membawa kita ke dalam dosa. Pertanyaannya, bagaimana caranya kita membentengi diri? Pertama, Bapak Ibu Saudara, tekun berdoa. Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-14. Ketika Tuhan Yesus sudah naik ke surga dan Tuhan Yesus berjanji akan mencurahkan Roh Kudus kepada murid-muridnya. Murid-murid Tuhan Yesus tidak hanya berdiam diri saja, sudahlah nanti Roh Kudus turun sendiri, tidak. Tetapi mereka bertekun dalam doa. Kedua, ketika kita tekun berdoa, sekali lagi ketika kita tekun berdoa, bukan hanya sekedar ketika kita berdoa, tetapi ketika kita tekun berdoa, maka Roh Kudus akan tercurah. Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Ketiga, Bapak Ibu Saudara, jika Roh Kudus itu sudah tercurah, maka Roh Kudus akan memimpin hidup kita. Roh Kudus memimpin hidup kita. Seperti saya sangat suka dengan istilah ini, Bapak Ibu Saudara. Roh Kudus itu ibarat alarm yang sangat canggih, sangat sensitif. Ketika hidup kita mulai tidak karuan, mulai lagi, Roh Kudus mengingatkan, stop, ayo kembali lagi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ya, tahun 2021 ada kesulitannya sendiri. Ada tantangan yang nanti harus kita hadapi. Tetapi kita harus menyiapkan diri kita dulu. Kita setting, saya pakai istilah ini, diri kita dulu, pagari, bentengi dulu. Menangi dulu pergumulan kita dengan diri kita sendiri. Dengan tekun berdoa. Mengandalkan Roh Kudus itu terus memimpin dalam hidup kita. Tentu dibarengi dengan membaca, merenungkan firman Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara, ketika saya sungguh yakin dan percaya, ketika tiap-tiap hari kita memenangi peperangan dengan diri kita sendiri, saya sungguh yakin dan percaya, langkah kita ke depan, kita akan terus diberi kekuatan. Bukan berarti persoalan masalah hilang begitu saja. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Di Alkitab yang saya baca, saya tidak pernah menemukan ketika menjadi orang Kristen, percaya Tuhan Yesus, tiba-tiba masalah hilang. Tidak. Yang ada adalah kita diberi kekuatan untuk melewati, untuk mengatasi tiap persoalan pergumulan yang ada bersama dengan Tuhan Yesus. Alasan yang pertama, mengapa kita terus berjaga dan berdoa? Karena roh itu penurut, daging itu lemah. Alasan yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kita harus waspada karena hari-hari ini adalah jahat. Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Efesus, juga bagi kita sekarang, di dalam Efesus pasal 5 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, selain kita harus membentengi diri dari serangan dalam, yaitu keinginan daging kita, kita juga harus membentengi diri kita dari serangan luar. Maksudnya apa, Bapak Ibu Saudara? Ciri khas akhir zaman ialah peningkatan yang luar biasa dari kemesuman, dari ketidaksenonohan, dari pemberontakan terhadap Allah, dari penanggalan semua pengkekangan moral, dan
pemuasan hawa nafsu yang semakin merajalela. Belum lagi Bapak Ibu Saudara, kondisi alam. Salah satunya mungkin karena pandemi sekarang ini. Nanti selesai pandemi COVID, kita tidak tahu bakal muncul pandemi apa lagi. Ya, karena ini adalah mendekati masa-masa akhir. Manusia juga menjadi semakin jahat karena dikuasai oleh keinginan hati. Bapak Ibu Saudara, mungkin Bapak Ibu Saudara seringkali menemukan ketika kita sudah melakukan kebaikan, menolong orang dengan tulus, tetapi tidak sedikit orang yang sudah kita tolong itu seakan-akan apa Bapak Ibu Saudara? Menikam dari belakang, mengkhianati kita. Bahkan mungkin hal yang lebih sepele Bapak Ibu Saudara, ketika Bapak Ibu Saudara berbuat kebaikan, orang yang sudah ditolong itu pun mungkin berpikir, ya sudahlah. Boro-boro bilang terima kasih Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang lihat pun tidak. Karena apa? Menganggap hal itu adalah hal yang biasa. Ada pepatah Bapak Ibu Saudara, satu saja hal negatif atau keburukan akan menghancurkan 1000 kebaikan. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, hari-hari ini semakin jahat. Manusia menjadi semakin jahat karena dikuasai keinginan hati. Dan cara membentenginya adalah hidup seperti orang bijaksana. Maksudnya apa Bapak Ibu Saudara? Hidup seperti orang bijaksana, yaitu dengan membuka pikiran dan hati kita akan firman Tuhan. Kenapa Bapak Ibu Saudara disebut orang yang bijaksana? Kenapa disebut seperti itu? Orang yang bijaksana adalah orang yang mampu mengerti mana yang menjadi kehendak Tuhan atau tidak. Lalu pertanyaannya, bagaimana kita bisa mengerti kehendak Tuhan kalau kita lupa untuk berdoa, lupa untuk membaca Alkitab yang adalah firman Tuhan. Di situ kita bisa mengerti kehendak Tuhan. Roh Kudus akan mengerjakan firman itu dalam hati dan pikiran kita. Ketika kita dalam situasi yang tidak mengenakkan mungkin, dalam pergumulan Roh Kudus akan menerangkan, akan mengingatkan kembali firman Tuhan yang sudah pernah kita baca. Sehingga kita menjadi semakin mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Bukan misalnya cuma diem-diem, wah seperti ada suara, kamu harus begini, kamu harus begitu. Waduh, saya mendengar ada suara, Tuhan berbicara kepada saya. Stop Bapak Ibu Saudara, cek dulu. Di dalam Alkitab yang adalah firman Tuhan. Saya sungguh yakin, Tuhan tidak akan pernah mengingkari apa yang sudah difirmankannya. Bapak Ibu Saudara, pergunakan waktu yang ada dengan terus menjalin hubungan yang intim dengan Tuhan melalui doa. Cara kita membentengi diri, setelah kita membentengi diri kita sendiri lalu membentengi dari serangan dari luar adalah, mari Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini adalah jahat. Hidup seperti orang bijaksana, membuka hati dan pikiran akan firman Tuhan dan mempergunakan waktu yang ada dengan terus menjalin hubungan yang intim dengan Tuhan melalui doa. Lalu yang ketiga Bapak Ibu Saudara, kenapa kita harus berjaga dan berdoa? Roh itu penurut, tetapi daging itu lemah. Yang kedua adalah karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, kenapa kita harus terus berjaga dan berdoa? Karena kita harus teguh dalam iman. Lukas pasal 18 ayat yang ke-8 bagian B. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?
Bapak Ibu Saudara, semakin kita mendekati akhir zaman, pertanyaan bagi setiap orang percaya adalah, apakah Bapak Ibu Saudara bertekun dalam iman? Seperti perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam Matius pasal yang ke-25 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13 tentang perumpamaan 5 gadis bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Dan juga kita bertahan terus-menerus dalam doa. Seperti perumpamaan Tuhan Yesus dalam Lukas pasal 18 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Perumpamaan tentang hakim yang tidak benar dan janda yang miskin itu. Di dalam ayat yang pertama dari Lukas 18, Tuhan mengingatkan untuk berdoa dengan tidak jemu-jemu. Maksudnya apa Bapak Ibu Saudara? Berdoa dengan tidak putus asa. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus pasti datang kembali. Kapan? Tidak ada yang tahu kecuali Bapa di surga. Tidak ada yang tahu. Bisa 1 menit lagi Tuhan Yesus datang. Bisa 1 jam lagi, bisa 1 hari, 1 bulan, 1 tahun, atau bahkan mungkin 100 tahun lagi nanti Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Masalahnya bukan kapan, tetapi ketika Tuhan Yesus datang, saya dan Bapak Ibu Saudara masih bertekun di dalam iman kepada Tuhan Yesus yang adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, dan terus bertahan terus-menerus di dalam doa. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita terus berjaga-jaga dan terus bertekad untuk sekali berdoa tetap berdoa. Memasuki tahun yang baru ini, lebih lagi, kita lebih berjaga, kita lebih berdoa, kita tingkatkan kualitas hidup rohani kita. Melayani dengan sungguh, dengan tulus. Beribadah dengan hormat dan takut akan Tuhan. Melakukan semua kegiatan, serahkan kepada Tuhan terlebih dahulu. Biarkan Tuhan memimpin setiap langkah kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara, tahun 2021 kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi. Tetapi yang kita tahu adalah Tuhan Yesus akan terus menyertai saya dan Bapak Ibu Saudara. Asalkan kita melakukan bagian kita. Dengan apa Bapak Ibu Saudara? Terus berjaga dan berdoa. Karena kita sadar, roh penurut, tetapi daging lemah. Kita terus berjaga dan berdoa karena kita tahu hari-hari ini adalah jahat. Kita terus berjaga dan berdoa karena kita yakin Tuhan Yesus akan segera datang kembali. Melalui doa, kita melatih diri menghadapi serangan dari dalam diri kita sendiri, yaitu keinginan daging, dan juga dari luar hari-hari yang jahat itu. Doa juga sebagai bukti iman dan kebergantungan penuh kepada Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara, mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara mengakhiri tahun 2020 dengan kepala tertunduk, dengan penuh tetesan air mata. Seakan-akan tidak ada daya untuk masuk di dalam tahun 2021 ini. Tetapi Bapak Ibu Saudara, dalam nama Tuhan Yesus, tegakkan kepalamu. Tatap tahun 2021 ini bersama dengan Tuhan Yesus. Kita tahu Immanuel, Allah menyertai kita. Tetapi Bapak Ibu Saudara, bangkitlah. Bangkitlah. Untuk apa? Melakukan bagian kita. Berjaga dan berdoa. Kolose pasal 4 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Bertekunlah
dalam doa, dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Berjaga dan berdoa. Terus kita tanamkan dalam pikiran kita, dalam hati kita. Menjadi komitmen kita di tahun yang baru ini. Saya akan terus berjaga dan berdoa. Sekali berdoa tetap berdoa. Karena kita tahu Tuhan beserta dengan kita. Dan kita lakukan bagian kita. Berjaga dan berdoa. Dekat pada
Mari kita bersama berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan saya hamba-Mu. Juga semua Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan firman Tuhan ini untuk terus berjaga dan berdoa. Karena tiap-tiap waktu kami menghadapi peperangan kami, roh penurut tapi daging itu lemah. Kami harus terus menghadapi peperangan di dalam diri kami. Dan kami sungguh yakin dan percaya ketika kami berjaga dan berdoa, Roh Kudus akan terus menguasai hati dan pikiran kami, memampukan kami untuk terus memenangkan peperangan dalam hidup kami. Hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Dan ketika kami berjaga dan berdoa karena kami sadar betul hari-hari ini adalah jahat. Oleh sebab itu Bapa, kami perlu kuasa darah Yesus terus menudungi kami semua. Dan kami juga percaya Tuhan Yesus akan datang kali yang kedua. Ketika kami berjaga dan kami berdoa, hidup seperti orang bijaksana, hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu, dan hidup dalam doa itu adalah bukti iman percaya kami. Dan kami akan menikmati penyertaan Tuhan yang ajaib dalam hidup kami. Sekarang ini saya hamba-Mu menyerahkan Bapak Ibu Saudara jemaat Gereja Betel Injil Sepenuh Singaraja. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua. Tuhan Yesus memberkati dalam rumah tangga. Tuhan Yesus memberkati dalam usaha pekerjaan-Mu. Tuhan Yesus memberkati masa depan-Mu dalam studi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan apa yang dikerjakan oleh tangan-Mu berhasil bersama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Setiap doa permohonan yang dipanjatkan oleh saudara-saudara, Tuhan Yesus mendengar dan mengabulkannya sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Dan kiranya berkat Tuhan, damai sejahtera, penyertaan Roh Kudus dan perlindungan darah Yesus juga kesehatan selalu ada dan menyertai Bapak Ibu Saudara semua beserta seluruh isi rumah-Mu sepanjang hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.